dulu tempat duduk kita masing-masing. Kami datang padamu ya Bapa. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, termasuk dalam hadiratmu ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami hari ini ya Tuhan Yesus. Biar menjadi upah yang harum dalam hadiratmu ya Bapa. Kami siap untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami siap untuk meninggikan namamu ya Tuhan. Kami menyembahmu, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan dia Tuhan yang bayar dosaku. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia cara yang mustahil. Ku akan menang.
Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat sore dan malam hari ini di dalam ibadah kedua ini. Kami mau berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini ya Tuhan. Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami boleh fokus tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu semua yang sudah boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Walaupun kami hanya sebagian kecil saja, namun kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah kepada-Mu. Berkati kami semua Tuhan di dalam ibadah ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan mereka semua yang membawa beban pergumulan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan akan memulihkan mereka semua ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan keluarga Pak Hussein. Kalau Diba ya Tuhan sudah boleh diwisuda, kami mengucap syukur semuanya adalah berkat kasih karunia yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak-anak-Mu semua. Juga untuk Yosua juga yang sudah boleh lulus ya Tuhan dan menjadi sarjana, kami juga bersyukur Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, memberkati mereka semua, anak-anak muda ini ya Tuhan, mereka yang masih kuliah, mau berkati supaya mereka ya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang berhasil ya Tuhan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang telah siap untuk melayani Tuhan. Dan juga hamba-Mu Ibu Asti yang akan Kau pakai ya Tuhan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau akan pakai mereka semua luar biasa ya Tuhan, menjadi alat-Mu untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami semua boleh diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan menuntun kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, yang berat ini Tuhan di masa pandemi ini. Tetapi kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami, Tuhan yang selalu ada buat kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami semua anak-anak-Mu.
Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga tempat kami beribadah ini semuanya dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan, kami mau bersahati juga, kami mau menengking setiap kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat di udara, keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja saat ini, memimpin akan ibadah Minggu Raya pada sore hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya boleh kami tahbiskan, boleh jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kita semua yang siap untuk beribadah mengatakan amin. Ada sukacita, amin. Mari beri salam satu yang lain, katakan Tuhan Yesus mengasihi. Kita mengangkat pujian kebenaran.
mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Sunarikio. Masih ada saksian satu lagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, tadi pagi aku melaksanakan wisuda. Ini juga kesannya kayak mendadak gitu sih, soalnya aku baru dikasih tahu hari Kamis kemarin. Terus aku juga sebetulnya nggak tahu, aku kira aku bakal wisuda yang selanjutnya. Tahu-taunya aku di chat sama temen, hari Minggu wisuda. Hah, wisuda? Terus pas aku cek, oh iya ada namanya gitu. Terus aku kasih tahu sama rektornya itu kalau misalnya wisuda ini wisuda pertama yang ada di Tangsel dan udah dikasih izin sama Dinas Kesehatan Tangsel. Katanya kalau misalnya ini berhasil, nanti wisuda untuk kampus-kampus lain bakal dijadikan si Unpam ini bakal jadi kayak gitu.
Ya, contohnya kayak setiap mahasiswa dikasih jarak 1,5 meter per bangku, terus kayak nggak ada kontak fisik kayak salaman atau disuruh pakai masker sama face shield. Terus kayak udah selesai di pencet loganya di kanan, terus nerima si tabungnya itu, terus langsung turun, langsung masuk lift, langsung suruh masuk ke dalam mobil kayak gitu. Saya bersyukur kalau misalnya akhirnya saya bisa menyandang gelar sarjana sastra. Apa namanya? S apa? Sarjana SS. Saya selamat. Puji Tuhan saya sudah bisa. Yosua. Shalom, selamat malam. Ya puji Tuhan, aku juga udah wisuda. Udah wisuda. Belum wisuda. Jadi lulusnya tuh kapan ya? Bulan lalu sih sebenarnya, bulan Juli. Udah agak lama. Puji Tuhan, lulus tepat waktu, lulus dengan baik. Ini juga berkat dukungan orang tua dan juga berkat Tuhan, puji Tuhan. Mohon doanya semoga setelah lulus ini bisa langsung kerja dan pandemi ini cepat berakhir, karena agak susah juga cari kerja saat pandemi ini. Dan kita berdoa juga semoga kampus-kampus lain bisa melaksanakan wisuda, karena kampus aku belum jelas sebenarnya wisudanya kapan, karena terakhir informasinya Desember. Ada informasi juga katanya nggak ada. Jadi mohon doanya ya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih semua. Salam mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bersamamu di setiap musim.
Katakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Engkaulah jaminan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami mohon kesediaan hambanya Bapak Pendeta Sugeng untuk berdoa, untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, Bapa yang kami agungkan serta kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dan penolong kami, Tuhan yang menjadi harapan dan tumbuhan hidup kami. Ya Tuhan, pada kesempatan sore menjelang malam hari ini, kami sekelompok kecil pelayan Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan telah berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu, supaya kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu sebelum kami mendengarkan akan suara kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengampunan, kami mohon Tuhan kelepasan, kami mau merendahkan hati, kami mau duduk diam dengar-dengaran akan suara-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar menghormati, menghargai akan suara kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami melalui kebenaran firman Tuhan, kami diberikan pengetahuan wawasan yang lebih baik dan lebih benar ya Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap perkataan, setiap penyampaian firman Tuhan, baik kata-kata, baik kalimat, seluruh paragraf yang akan diuraikannya ya Tuhan. Jabarkan dengan sebaik-baiknya supaya kami mendengarkan dengan tuntas, dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan suasana pemberitaan firman Tuhan. Ketika kami dengar firman-Mu ya Tuhan, berilah kepada kami suasana yang hening, tenang, sejuk, sehingga ketika kami dengar firman-Mu, kami boleh fokus dan duduk diam akan menantikan suara kebenaran firman Tuhan. Dan menyerahkan cara khusus Tuhan hamba-Mu, Kau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan wibawa ilahi, supaya setiap penyampaian diurapi dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Demikian kami yang mendengarkan, supaya kami memiliki suatu
pemikiran, memiliki suatu pemahaman yang baik tentang kebenaran firman-Mu, hingga kami Tuhan mengkonsentrasikan panca indera kami, baik pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, perasaan kami difokuskan akan suara kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu dan kami siap untuk mendengarkan, bahkan kami ingin melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk, saudara. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana air mata itu dirubah menjadi mata air. Katakan kepada sebelah kiri kanan saudara, depan katakan, air mata akan dijadikan mata air. Amin. Terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita ini akan bersama-sama melihat ada beberapa orang saleh. Orang saleh bukan namanya Pak Saleh, tetapi memang orangnya benar-benar saleh. Kriteria orang saleh itu kira-kira apa saudara? Satu, orangnya bagaimana? Setia. Orangnya apa lagi? Jujur. Orangnya apa lagi? Rendah hati. Orangnya apa lagi? Taat. Ya, itu semua betul saudara. Itu ciri-ciri orang yang saleh. Saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-9, kita akan membaca, sebenarnya ini sampai ayat yang ke-21, tapi kita akan melihat ayat 1 sampai dengan yang ke-10 saja. Firman Tuhan diberikan perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Allah pelindung orang-orang saleh. Tetapi saya memberikan satu judul sendiri, yaitu air mata menjadi mata air. Saya akan membaca ayat 1, saudaraku, ayat yang kedua, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mut Laben Mazmur Daud. Silakan saudara. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab kubur bersandung jatuh dari binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sama-sama. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terjejar, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi tadi saya katakan bahwa kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan Allah pelindung orang-orang saleh. Saya katakan orang-orang saleh tadi sudah saudara sebutkan ciri-cirinya seperti itu. Kita lihat saudara Daud. Daud bukankah kita lihat Daud adalah juga orang yang taat walaupun dia pernah jatuh dalam satu pencobaan, tetapi dia bangkit kembali dan dia juga pada waktu itu kalau kita melihat di sini dia sebagai seorang raja. Tetapi saudaraku, walaupun dia seorang raja, dia tidak terlepas daripada masalah-masalah yang dihadapi saudara. Kita lihat sebenarnya dia itu tidak punya musuh. Justru dia yang dimusuhi. Oleh siapa? Oleh Saul contohnya. Ketika dia memenangkan berlaksa-laksa, tapi Saul memenangkan hanya beribu-ribu. Akhirnya si Saul ini merasa iri hati dan memusuhi si Daud. Kemudian kita lihat anaknya sendiri Absalom juga pernah memusuhi dia karena ingin merebut kekuasaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat juga dalam perjanjian lama banyak sekali orang-orang yang saleh. Seringkali saya memberikan contoh, siapakah itu Ayub, orang yang saleh tapi mendapatkan ujian. Siapakah itu juga Sino, ya, orang yang taat. Siapa itu juga Abraham, orang yang percaya sama Tuhan. Daniel. Kemudian dalam perjanjian baru adalah Paulus sendiri. Dan juga Tuhan Yesus yang mengajarkan kita kepada ketaatan, saudara. Contoh-contoh itulah yang kita bisa lihat.
tetapi kita juga melihat beberapa fakta yang perlu kita sadari. Sehingga pencobaan atau bisa kita gambarkan air mata itu akan menjadi mata air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah suatu penyataan iman, saudara. Ketika Daud menghadapi masalah itu, dia tidak buru-buru, dia itu mungkin mengeluh, ya, tetapi dia justru bersyukur. Coba kita lihat di dalam ini, saudara. Dimulai dari kata apa di sini? Ayat yang kedua saja dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Kenapa? Karena dia juga sudah mengalami perbuatan yang ajaib. Maka dikatakan sini, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Dia merasakan bahwa banyak sekali perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Daud. Maka dia bersyukur, saudara. Memang kalau kita mendengar kesaksian tadi, bersyukur karena lulus, itu tidak salah, saudara. Tetapi pernahkah, saudara, kita melihat kalau orang itu sakit, ya Tuhan, saya bersyukur karena sakit? Jarang ya, saudara. Tetapi saya pernah melihat nih, saudara. Ini saksinya adalah keluarga kami. Ketika kami melayani dari satu tempat, kemarin saya waktu di doa atau ibadah mahasiswa, saya juga sudah sampaikan. Ada seorang ibu, sayangnya sekarang sudah almarhum, saudara. Dia ini selalu mengeluh kalau bersaksi di depan, saudara. Dia selalu katakan, ya Tuhan, kenapa aku ini kok menjadi orang yang miskin? Kenapa saya itu dikasih sakit jantung? Bu, yang aja yang bocor jantungnya dapat 60.000, Bu, ya. Dia selalu mengeluh, saudara. Kenapa Tuhan, saya di rumah saja kok numpang? Mestinya dia bersyukur, ada orang yang ngasih tumpangan nggak bayar, iya kan? Dia punya skill, saudara. Kalau setelah selesai gereja, dia jual gorengan-gorengan. Kami juga kadang membeli itu, ya. Kan punya skill, seharusnya dia bersyukur dong. Tuhan sudah memberikan tumpangan melalui orang lain, nggak bayar. Saya punya skill sehingga saya bisa membuat gorengan dan sebagainya. Harusnya bersyukur, saudara. Ya kan? Saya setuju kalau ada orang mengatakan mulutmu harimaumu. Itu juga seperti Yakobus tuh, ya. Coba kita baca di dalam Yakobus, Yudas 1 ayat 16. Bukan Yakobus, Yudas 1 ayat 16. Orang yang selalu mengeluh, saudara, orang yang selalu menggerutu sebenarnya itu akan mendatangkan kesukaran bagi dirinya sendiri. Amin. Kenapa? Karena mulut kita itu yang justru mengutuki diri kita sendiri. Benar gak? Kita lihat di sini. Yudas 1 ayat 16 katakan begini. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Kayak ibu tadi, seolah-olah dia miskin sedunia. Karena ada lagu dangdut itu mengatakan kubuk reot, miskin sedunia gitu. Saya nggak suka dangdut, tapi ada kata-kata gitu ya. Betul nggak, Pak? Ya, kita pernah lihat gitu ya. Jadi kayak ibu tadi, untung ibu ini sudah almarhum gitu ya. Tapi saya nggak sebutkan gereja mana, tapi saya pernah melayani. Kemudian ibu saya panggil, Bu, jangan selalu menggerutu mengeluh. Ibu harusnya bersyukur. Memang ibu sendiri, coba ibu bersyukur, masih dikasih tumpangan. Ada orang yang tinggal di jembatan, ya kan? Ibu masih bersyukur, ibu punya skill dan sebagainya. Nah, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saya tidak tahu apa yang maksudnya dia mengeluh seperti itu. Kadang ada orang bersaksi nih, saya mau bayar listrik, mau bayar ini, tapi saya nggak punya uang. Apa maksudnya? Kadang-kadang di medsos, dia ini, saya sakit nggak salah, kita doakan. Tapi jangan sampai itu hanya untuk mencari keuntungan dari orang lain. Itu yang salah, saudara. Saya agak keras, maafkan saya, tapi ini firman Tuhan. Jangan untuk mencari keuntungan. Kalau kita bersaksi yang baik, saudara. Amin. Kadang-kadang Facebook, medsos dibuat curhat kepada Tuhan, saudara, bukan curhat kepada Facebook atau medsos. Menggerutu, mengeluh, seolah-olah medsos, Facebook itu bisa memberikan jalan keluar. Tidak, saudara. Yang bisa memberikan jalan keluar hanya Tuhan Yesus. Ya, dulu saya di sini nggak ada, saudara. Saya punya orang tua, ya. Kadang-kadang ada orang tuh datang. Ini kelemahan orang Jawa, karena saya orang Jawa, saudara. Dan datang ke rumah 2 jam, 3 jam ngobrol ngalor ngidul. Ujung-ujungnya apa? Pinjem duit. Itu di sini nggak ada, saudara. Nah, jauh di Jawa Timur waktu itu bapak ibu saya sudah meninggal nih. Tapi saya sering kali mendengarkan, itu kenapa kamu nggak pulang-pulang? Ngobrol ngalor ngidul cerita, ujung-ujungnya pinjem duit, ya kan? Di sini nggak ada, saudara. Ya, maksudnya ada kadang-kadang orang itu menjilat hanya ingin mendapat keuntungan. Yang dijelaskan itu terus mengeluh nasibnya begini kayak tadi Bu tadi itu. Seolah-olah dia itu paling miskin sedunia begitu. Padahal masih banyak orang yang mengeluh seperti itu. Dan saudara, kita lihat di sini ada fakta yang pertama,
Daud mengatakan penyertaan imannya. Tidak ada alasan untuk Daud tidak bersyukur, saudara. Ayat 2-3. Makanya dikatakan ayat yang ketiga, aku mau bersuka cita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, bukankah Paulus juga mengatakan bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Kalau bersuka cita senantiasa artinya tidak hanya kita mendapat berkat saja, tapi ketika kita menghadapi masalah kita harus tetap bersyukur. Satu kali saya sakit, saudara. Saya ingin menerapkan firman Tuhan ini. Ketika saya sakit, saya gini, Tuhan terima kasih saya sakit. Nggak lama apa Tuhan? Tuhan sembuhkan loh. Jadi jangan sampai kalau kita ini sakit kita mengeluh. Kalau kita punya masalah kita mengeluh. Ada kalanya manusia itu up and down. Ada lagunya kan? Kalau up itu bisa ke atas, ada kalanya kita itu down di bawah. Ada kalanya kita menghadapi masa zero. Tetapi apakah kita tetap bersyukur sama Tuhan? Itu masalahnya, saudara. Mazmur sudah memberikan teladan di sini. Ada satu penyataan iman supaya kita juga tetap bersyukur. Ada alasan mengapa Daud bersyukur. Tadi kalau kita perhatikan sekarang ayat 4, ayat 4, 5, 6, dan 7. Coba kita perhatikan. Kenapa dia bersyukur? Sebab musuhku mundur. Satu, ya kan? Kemudian yang berikutnya, sebab Tuhan membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas takhta. Kemudian yang keenam, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Orang fasik itu gambarannya adalah orang yang jahat, ya. Kemudian dikatakan ayat yang ketujuh, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Saudara, kalau kita perhatikan ada kata musuh di sini. Kalau Daud pada waktu itu bisa juga musuhnya itu karena orang yang tidak senang sama dia. Padahal Daud tidak pernah memusuhi. Saya yakin itu. Yang memusuhi adalah orang-orang yang iri hati sama dia. Itu masalahnya, saudara. Tetapi musuh sekarang itu bukan musuh seperti di medan perang gitu ya. Kalau Daud dulu kan pernah ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, ada musuhnya, iya kan? Ada orang yang tidak senang sama dia, itu merupakan musuh dia. Tetapi bagi kita, musuh-musuh itu sekarang kira-kira apa? Musuh-musuh itu bisa saya gambarkan, musuh-musuh itu seperti begini, saudara. Kita merasa takut. Saudara, orang takut itu kira-kira manusiawi nggak? Manusiawi. Saya juga pernah merasa takut, saudara. Saya ingin bersaksi, hari Jumat kemarin saya mendengarkan ada teman dan sahabat saya itu meninggal. Saya pernah dia satu kelas sama dia. Pernah saya satu kali permulitan ketika saya kuliah di Malang. Pernah saya satu kamar, pernah saya 2 kali pelayanan bersama dia ketika saya di Cibinong dan ketika saya juga di Solo. Pernah saya pelayanan sama dia. Anak orangnya itu baik, dia melayani di salah satu gereja di Solo, ya, di Wonogiri dekat tempat kakak saya. Itu kalau saya diem, dia suka begini kalau datang ke saya. Mbak Asti, kenapa ya kok diem sama saya? Apa saya salah? Saya minta maaf Mbak Asti kalau saya salah. Itu yang saya selalu ingat, saudara. Dia orangnya begitu rendah hati dia. Kira-kira 1 tahun yang lalu dia ketemu ketika saya ke Semarang. Saya tahu dia di Semarang, dia datang ke tempat kami. Kemudian pulang kami anterin. Nah ketika dia mau datang, dia mau pulang. Maksudnya dia mau pulang, dia buka dompetnya. Mau apa Mbak? Saya mau kasih uang sama anaknya Mbak Asti. Gak usah, gak apa-apa tuh. Mau dikasih berkat waktu itu. 1 tahun yang lalu nih teman saya. Kemarin tuh meninggal. Bonceng anaknya itu calon hamba Tuhan juga untungnya. Anaknya hanya 1 perempuan. Jadi dia yang bawa motor, entah dia pakai helm atau nggak ngerti pokoknya. Harusnya hari Jumat kemarin dia itu dioperasi karena kepalanya mungkin kena gegar otak. Tapi pada waktu di-share di medsos, nggak taunya nggak lama dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Berarti dia itu sudah parah mungkin, saudara ya. Saya kaget. Saya baru share juga di grup supaya didoakan, nggak taunya dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Nggak mudah seperti itu, saudara. Tetapi ketika 1 minggu yang lalu ada teman saya yang di Bandung, namanya Maria. Kemarin waktu saya pelayanan di Bandung, Maria itu juga datang ke saya, ke tempat pelayanan saya. Dia ngomong gini, Mbak Asti kan kadang-kadang share di Facebook. Saya bukan apa, saya bukan hanya memamerkan mungkin foto saya, tapi saya selalu memberikan kata-kata firman Tuhan. Misalnya jangan khawatir atau apa-apa. Kadang ada yang lain, kadang juga nggak masalah bagi saya. Tapi saya ingin mengatakan firman itu. Nah dia ngomong begini, saudara, saya kok kepingin kayak Mbak Asti itu loh, kok kayaknya ayu, toh kayaknya awet enom katanya gitu. Itu bisa dibuat Mbak Ipung, katanya namanya Ipung. Sini tak dibuatin tuh fotonya, tadi saya tunjukin ke Ibu
tunggal. Itu terpakai foto dia. Katanya dia pengen seperti saya. Saya bilang sama Pak Sugeng, kamu itu jangan menyombongkan diri. Enggak, ini sepakatannya begitu. Di Facebook itu sampai di-share sampai namanya Maria. Ya terakhir itu saudara. Saya nggak bisa ketemu, kemudian saya nggak bisa melayat juga, tapi saya punya kakak saya yang melayani di Solo. Kemarin saya bilang, Mas tolong wakili saya untuk melayani di sana, dan kakak saya datang ke sana. Sedih saudara sebenarnya secara manusia. Tetapi kadang-kadang juga, akhirnya saya ngomong sama anak-anak saya, kamu kalau mau pergi kemana-mana ini ya, kamu pakai helm, kamu berdoa dulu. Kadang-kadang ada roh ketakutan, ada roh merasa saya takut kehilangan anak-anak saya ini saudara. Itu kadang-kadang secara manusia begitu saudara ya. Kadang-kadang kalau anak saya nggak pulang sebagai rasa kasih saya kepada anak saya, 2 jam 3 jam kok nggak pulang-pulang, saya teleponin. Walaupun kadang-kadang mereka merasa terganggu kalau mamanya telepon terus. Tapi kan saya takut saudara, wah ini kemana nih anak ya. Kalau sudah kelihatan motornya pulang, saya merasa lega. Itulah sebagai seorang ibu ya, yang selalu mengasihi anak-anaknya. Begitu juga Bapa yang di surga, begitu Tuhan Yesus juga. Kalau kita mau tetap bersyukur sama Tuhan, dan kita tidak juga merasa khawatir, tidak takut, kita serahkan. Akhirnya memang saya serahkan aja sama Tuhan. Anak-anak sudah saya serahkan sama Tuhan. Akhirnya saya nggak merasa takut, nggak merasa khawatir lagi. Kadang-kadang musuh kita itu takut apa? Takut gagal, ya kan? Kita takut kehilangan sesuatu, takut gagal, apalagi takut mati. Ada nggak ya takut mati saudara? Kalau saya berdoa gini loh, Tuhan, saya beri panjang umur, gitu ya kan? Supaya bisa melihat anak cucu kan begitu tuh, wajar kan? Siapa Emi ya? Ya kan, Bu Emi itu kasih perpanjangan usia sama Tuhan, ya kan? Sampai wisuda Diba wisuda itu karena Tuhan juga ya. Diba, halo, karena Tuhan kan kamu? Amin. Yosua juga karena Tuhan. Gak bisa kita sendirian tanpa Tuhan. Kita itu dimampukan oleh Tuhan. Makanya kalau kita punya musuh-musuh itu saudara, binasakan itu bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Serahkan itu sama Tuhan. Jangan kita menganggap kita itu kuat saudara. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua kita melihat di sini ayat 8, 9 dan 10. Fakta yang kedua, apa yang kita perhatikan di sini? Kalau tadi ada penyataan iman dan juga merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup dia. Ayat 8 dikatakan apa? Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Menjalankan penghakiman ini berbicara masalah eskatologis nantinya. Siapa yang akan menghakimi dunia ini nantinya? Adalah Yesus sendiri. Orang mengatakan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu Yesus sendiri. Imam Mahdi itu siapa? Dia sendiri. Katakan Tuhan Yesus yang katanya yang menyerupai, tidak, itu Yesus sendiri saudara. Katakan di Alkitab ada. Nanti akan disendirikan. Ada yang sebelah kambing, sebelah kiri, domba sebelah kanan. Ada kan di Alkitab? Saudara, kalau saya memberikan sesuatu, misalnya kepada Pak Gembala, saya kasihkan ini, tangan kiri sopan tidak? Tidak sopan. Kita secara etika pasti tangan kanan saya berikan. Tangan kanan itu berarti melambangkan suatu kehormatan. Kalau Tuhan Yesus saja hakimnya, kira-kira yang didahulukan siapa saudara? Pasti kita. Betul? Kalau saya mengizini begitu. Sekarang logikanya saja, kalau Tuhan sebagai Imam Mahdi nanti, Yesus sebagai Imam Mahdi, kira-kira siapa yang didahulukan? Pasti orang pengikut dia. Betul? Kita adalah domba, kita bukan kambing. Amin saudara? Kita adalah domba. Domba itu lebih manis lah daripada kambing gitu ya. Ya gambarannya begitulah ya. Jadi kalau kita sebelah kanan, tangan kanan kita itu melambangkan suatu kehormatan. Karena kalau sebelah kiri setara etika juga nggak etis gitu ya. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan apa? Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saya katakan terinjak. Terinjak itu gambaran kalau kita mau masuk ke sini tadi ada keset kan di depan, ya. Kadang keset itu kita buat untuk apa? Ya diinjak-injak lah supaya kita bersih ya. Seperti itu. Kemudian Tuhan itu memberikan satu firman di sini. Tuhan itu akan memberikan kita pertolongan ketika kita merasa tertindas. Perlindungan bagi kita yang mengalami kesesakan. Saudara, kalau sekarang ini ciri-ciri orang yang kena COVID-19 itu kan sesak nafas salah satunya, ya kan? Kalau kita susah sesak nafas itu memang sangat menderita. Itu salah satu contoh. Kemudian kesesakan bisa saya gambarkan baju yang sesak enak nggak dipakai? Nggak enak ya? Ini saya bersaksi nih. Jas saya ini, Yosua belum lahir jas saya sudah ada.
Karena waktu saya pelayanan, ada seorang majelis yang jualan ketika di Cibinong, saya beli. Jadi udah berapa puluh tahun ini, hampir 25 tahun, udah lebih ya. Yusuf aja 22 tahun ya, saya menikah tahun 97, jadi udah lebih ini baca saya ini. Jadi sekarang sesak, dulu saya pakai itu masih bisa dikancingin saudara, sekarang sudah gak bisa dikancingin. Sebenarnya merasa gak enak, tetapi kata Pak Sugeng, saya pakai begini bagaimana Pak? Ya bagus. Oke, saya pakai walaupun gak bisa dikancingin, karena terkesan lebih sopan gitu loh, ya kan? Kalau Pak Gembala aja khotbah kan pakai jas gitu kan, bagus. Ini pakai batik makanya nggak pakai jas gitu kan nggak cocok juga kalau pakai batik pakai jas ya Pak ya. Biasanya pakai jas ya kan, melayani Tuhan kan harus rapi juga gitu saudara. Saya udah pakai gini tadi, oh ya bagus, cakep gitu ya. Makanya saya pakai percaya diri karena suami saya sudah memuji gitu, daripada orang lain memuji kan dapat lagi gitu ya. Saudara, kata firman Tuhan gini, berbahagialah, Matius 5 coba dibuka. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Apa ini? Ini adalah khotbah di bukit. Saya tadi juga sedikit mendengarkan live streaming tadi, ya, ada disinggung tentang berbahagia ya Pak. Coba kita lihat Matius 5. Katakan apa? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Bukan karena mencuri, bukan karena merampok saudara ya, oleh karena kebenaran ya. Bisa karena melayani Tuhan. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Lanjut. Yang ke 11. Berbahagialah orang yang dianiaya, 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Pernah nggak difitnahkan segala yang jahat saudara? Pernah? Pernah, karena kebenaran tuh. Maaf nih ya. Ayat yang ke-12 terakhir. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Artinya itu ada kalanya orang itu dipenjara karena apa? Karena mengiring Tuhan. Ya, beberapa tahun ini katanya saya melihat dari Mas, tapi saya yakin itu benar. Di Iran itu banyak orang yang ternyata percaya sama Tuhan. Tapi orang yang percaya sama Tuhan juga ada mengalami penganiayaan, ada yang dipenjara juga karena Tuhan. Tapi mereka tetap setia sama Tuhan. Kita tetap doakan seperti itu. Kita belum sampai seperti itu kan saudara, ya. Kita belum sampai. Dulu ada teman saya, suaminya teman saya, gara-gara dia melayani di salah satu hotel, gak taunya ada yang merekam, dia masuk penjara 2 tahun. Ya, karena apa? Menyampaikan firman Tuhan, ada orang yang gak senang difitnah, akhirnya masuk penjara. Tapi setelah dia keluar, dia tetap melayani. Dia tidak merasa, wah kok aku ikut Tuhan seperti ini, saya kan melayani, tapi kok begini? Enggak, dia gak mengeluh tuh, saudara. Dia tetap melayani Tuhan. Kemudian kalau kita lihat berikutnya itu ada janji penyertaan. Coba ayat yang ke-11, kembali pada Mazmur saudara. Mazmur pasal 11 dikatakan begini. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Kata kau tinggalkan di sini berarti bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan apa? Roh Kudus dijanjikan kepada kita untuk memberikan kekuatan dan penghiburan. Betul kan? Di dalam Kisah Rasul nanti dibaca. Kemudian firman Tuhan juga mengatakan janji penyertaan dan pertolongan itu nyata. Matius 7 ayat 7 dikatakan apa? Mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan mintalah maka kamu akan mendapat. Betul ya? Kemudian ya ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apakah ini bukan janji? Ini adalah suatu janji pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara ya. Kemudian ada juga di dalam Ibrani 13 ayat 5. Sekali-sekali yang bagian B, sekali-sekali Tuhan itu tidak pernah akan meninggalkan engkau. Bukankah itu juga penyertaan? Jadi kalau sudah Tuhan memberikan penyertaan itu, maka kita tidak usah perlu takut seperti ayat yang ke-13. Ingat orang yang tidak juga tidak akan pernah dilupakannya, kata firman Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 13. Tidak pernah dilupakannya, 13 ayat B. Kemudian 14. Dia mengangkat aku dari gerbang maut. Maut itu melambangkan suatu kematian, saudara. Ya, di sini menggambarkan bagaimana air mata itu dirubah menjadi mata air. Mazmur 37 ayat 25 dikatakan juga bagaimana kita orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Jadi untuk apa kita masih takut tentang hari esok? Kata firman Tuhan, hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Biarlah hari ini ya kita hidupi hari ini. Gak perlu aku besok mana ngopo yo, gak perlu gitu. Ya, kita yakini aja bahwa Tuhan itu akan pasti menolong kita dan memberkati kita, saudara. Ya, makanya tidak ada alasan
terakhir kita lihat fakta yang fakta yang ketiga. Itu adalah ayat yang ke-15. Supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Tadi 2B juga mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib, sekarang perbuatan yang terpuji. Jadi ada 2 kali kata tentang Mazmur ingin mengatakan perbuatan yang ajaib itu dilakukan oleh Tuhan. Contohnya, sekarang keselamatan, saudara. Keselamatan itu ada 2. Arti keselamatan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti dilepaskan dari bahaya, dilepaskan dari sesuatu yang mematikan seperti itu. Itu keselamatan. Tapi keselamatan ada keselamatan jiwa, ada keselamatan atau keselamatan jasmani, ada keselamatan rohani. Nah, kalau keselamatan jasmani itu bisa kita terlindung dari segala mara bahaya, misalnya kita pergi kemana-mana Tuhan sertai, ya kan? Tapi kalau keselamatan yang kedua adalah keselamatan jiwa, itu bagaimana Tuhan itu menjanjikan kehidupan kekal, keselamatan yang kekal bagi kita. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 3:16 tadi, Romi juga sudah melakukan, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dan dia adalah apa? Jaminan keselamatan itu, eternal life, kehidupan yang kekal yang kita akan peroleh, saudara. Ada keselamatan. Nah, kemudian kita melihat lagi, saudara, di dalam bagian ini, bagaimana perbuatan baik itu telah kita alami. Makanya kalau kita bersaksi, saudara, kalau kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, memang kita perlu bersaksi, saudara. Tetapi seandainya pun doa kita belum dijawab, kita punya masalah, perlu juga kita bersaksi, saudara. Supaya kalau kita sudah bersaksi, saya punya masalah, kemudian sudah ditolong Tuhan, kan kita bisa bersaksi. Karena sudah nyata bahwa Tuhan itu sudah menolong kita, gitu, saudara, ya. Jadi perlu, kalau kita mengalami penderitaan, kita juga perlu bersaksi. Karena dikatakan bersukacita juga, bersukacita senantiasa dalam Tuhan, perlu kita saksikan. Jadi kita tidak perlu berkeluh kesah. Seperti itu, saudara. Saya punya satu ilustrasi sebelum nanti kita lihat juga. Tapi kita lanjutkan dulu dalam ayat yang berikutnya, 19 dulu ya, saudara, ya. Dikatakan begini, kalau tadi 15 tentang keselamatan, kemudian 16 sebenarnya 17 itu bagaimana orang fasik itu nanti akan dihakimi. Kemudian berikutnya orang-orang fasik juga ayat 18 itu akan mati dengan kebinasaannya. Tapi ayat 19 katakan ini, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang yang sengsara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita tidak perlu merasa menjadi miskin terus gitu, ya. Orang Kristen boleh kaya? Boleh, ya. Bisa orang kaya itu yang punya RCTI oke itu kan orang Kristen juga, ya. Dia punya Global TV, punya MNC, terus yang punya RC Raja Wali itu bukan satu lagi RCTI RTV. Iya, Raja Wali TV itu juga namanya Pak Peter itu. Ya, ada mahasiswa Sinergio yang sudah alumni kerja di situ. Itu saudara kalau perhatikan itu selalu ada kata-kata firman di situ. Ya, walaupun tidak ini pernah kan lihat tentang orang malas, belajar dari semua dan sebagainya. Itu bagus, itu sebenarnya penginjilan juga secara tidak langsung, saudara. Itu yang kita ini punya orang konglomerat, ya, seperti itu ya punya. Tapi biarlah apa yang dipunyai itu bagi ini saudara yang muda budi juga, kalau sudah diberkati jangan lupa dengan Tuhan juga. Kita tidak bisa melayani sepenuh waktu, tapi bisa uangmu, bisa skillmu, ya kan? Kalau kamu punya keahlian, bisa itu untuk pelayanan Tuhan, ya kan, saudara? Tidak semua kan jadi hamba Tuhan, tapi kamu bisa melayani dengan uangmu. Saya selalu tegaskan kepada anak-anak, jangan lupa Tuhan kalau kamu nanti diberkati, kalau sudah bekerja. Jangan lupa juga dengan orang tua, itu penting, ya kan? Itu penting, saudara, ya. Nah, makanya, iya, jangan lupa dengan orang tua juga, gitu. Makanya kalau saya punya anak laki-laki semua, nanti saya selalu mendoakan kalau punya teman hidup itu yang seiman, yang baik, yang mengerti mama, gitu. Karena mama kan nggak punya anak perempuan, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini contoh, saudara. Pasti ibu gembala juga ingin ya, Bu, ya, yang mengasihi mertuanya, begitu ya, saudara, ya. Nah, saudara, Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Amin. Tuhan selalu menolong kita, memberi harapan bagi orang yang sengsara, kata firman Tuhan.
Nah, oleh karena itu kita tidak perlu takut. Ayat 21, biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Manusia saja. Siapakah kita ini tanpa pertolongan Tuhan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, saya memberikan satu gambaran, moto daripada Nelson Mandela. Tahu kan Nelson Mandela? Dia itu menjadi presiden Afrika Selatan itu selama 5 tahun. Ketika dia pernah di penjara juga, kurang lebih 27 tahun, dari tahun 62 sampai 90 di penjara dia. Ya, karena apa? Bukan karena dia mencuri, bukan karena merampok, dia memperjuangkan apartheid, yaitu memperjuangkan orang-orang kulit hitam. Ya. Kemudian tahun 94 sampai 99 dia menjadi presiden Afrika Selatan dengan umur 77 tahun, masih produktif juga, ya. Kemudian dia meninggal belum lama sebenarnya, sekitar tanggal 23 Desember tahun 2013. Dia mengatakan begini, saudara, orang berani bukan mereka tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Paham, saudara? Sekali lagi saya katakan, kata Nelson begini, orang berani bukan mereka tidak pernah merasa takut, seperti tadi saya pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Taklukkan rasa takut itu, bukan karena kekuatan kita, tapi karena bersama dengan Tuhan kita akan menjadi pemenang-pemenang, saudara. Kemudian Franklin Roosevelt mengatakan juga, Presiden Amerika, hal yang perlu kita takuti adalah sebenarnya rasa takut itu sendiri. Itu dia katakan. Ya, Franklin bahkan mengatakan, seorang negarawan pada abad 16, tidak ada sesuatu yang berbahaya kecuali rasa takut itu sendiri. Saya katakan, ada orang yang takut mati, hari esok takut penyakit, kemudian takut segala sesuatu, takut malu, takut perubahan yang akan terjadi dan sebagainya, saudara. 3 penghalang yang merintangi penyerahan diri sebenarnya. Kalau kita merasa takut, yaitu kesombongan atau sombong, ya kan? Bimbang dan takut. Ini yang menghalangi kita. Kalau kira kita kurang bisa menyerahkan diri, karena seperti itu. Makanya, saudara, saya akan memberikan 4 makna iman. Kita harus tetap percaya sama Tuhan. Kemarin juga saya ungkapkan 4 makna iman ketika kita persekutuan di sini, ya. Yang pertama adalah kita harus percaya dan menerima kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, makna iman yang kedua adalah mempercayakan diri dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga adalah kesetiaan. Yang keempat adalah ketaatan. Di dalam menghadapi masa pandemi ini, mari kita ingat, kita punya iman tadi, iman yang dikatakan pistis dalam bahasa Yunani, pistio. Ya, kita harus percaya dan menerima kebenaran itu, mempercayakan diri, mengandalkan Tuhan. Kemudian kita tetap setia, kita tetap taat, tidak meninggalkan Tuhan sekalipun banyak masalah. Dan tidak melihat orang lain yang tidak percaya kok kayaknya enak-enak aja. Enggak, saudara. Ya, kita hidup hanya sementara. Mau mampir ngombe, kata bahasa Jawa. Hanya mampir minum saja. Kita nggak tahu kapan waktu, seperti teman saya tadi, umurnya 51 tahun, tiba-tiba Tuhan panggil. Kan kita tidak tahu. Bahkan anak kita, adik kita yang terkasih Yosua masih umur belum 17 tahun, Tuhan panggil. Kita tidak tahu. Tapi tugasnya sudah selesai di dunia ini, saudara. Amin. Dia sudah selesai untuk melakukan tugasnya. Dan tinggal kita ini yang antri-antri ini, bagaimana? Kita harus tetap setia dan tetap taat sama Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya dan mencari kebenaran. Dalam kehidupan kita, saudara, ingat ya, dalam masa-masa seperti ini ada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan yang pertama itu adalah kita diberi oleh Tuhan blessed promise. Artinya apa? Abraham dalam Kejadian 12 ayat 23, Tuhan pernah mengatakan, kau akan menjadi bangsa yang besar, ya kan? Bahkan keturunanmu itu seperti bintang di langit. Bisa nggak saudara ngitung bintang? Kalau bulan bisa 1, ya kan? Tapi bintang bisa nggak ngitung, Gap? Bisa nggak ngitung bintang? Ngitung pasir, bisa nggak, Yolan? Ngitung pasir, nggak bisa. Bisa ngitung pasir, saya kasih uang nggak? Nggak bisa, saudara. Itu gambarannya bagaimana Tuhan itu memberikan blessing, promise, janji berkat bagi Abraham dan keturunannya. Siapa keturunannya? Ya kita semua ini. Amin, saudara. Yang kedua adalah powerful promise. Apa? Powerful promise itu adalah janji kekuatan. Ya, janji kekuatan. Tadi kan ada lagunya juga. Saya nggak pernah ngomong tuh sama Romi, temanya ini. Tapi tadi
Matching juga ya. Waktu saya khotbah juga Yonatan bahwa puji-pujian juga sama tentang kekuatan Tuhan, itu kekuatan kita. Coba dibuka 2 Korintus 1 ayat 6. Kita buka ya, bahwa Tuhan itu memberikan janji tentang kekuatan, powerful, artinya kekuatan yang penuh bagi kita. 2 Korintus 1 ayat yang ke-6 sudah dikatakan begini, jika kamu menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kamu dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga, kita baca sama-sama, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Paulus pernah menderita juga, ya kan? Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Yang ketiga, saudara, janji kekuatan itu apa? Victory promise, tahu victory? Yaitu kemenangan. Kemenangan, saudara. Coba Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan itu memberikan suatu janji, victory promise, kemenangan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita terdiri dari orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Saudara yakin dikasih oleh Tuhan? Amin. Victory promise ada di dalam kita. Ada janji kemenangan. Yang terakhir yaitu janji eternal life promise. Apa? Eternal life promise artinya iya, janji kehidupan kekal. Amin, saudara. Janji kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16. Apa sini? Yohanes 3 ayat 16. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menyatakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Eternal life promise kita dapatkan, ya. Kita sudah menerima keselamatan, tapi kita harus hidupi keselamatan itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita masih meragukan kuasa Tuhan? Padahal Tuhan sudah begitu banyak memberkati kita, saudara. Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita kalau punya masalah selalu menggerutu, merenungi nasib kita, atau kita tetap bersyukur sama Tuhan? Itu pertanyaan bagi kita, saudara. Saya tutup, ada satu ilustrasi yang saya janjikan tadi. Ada seorang bapak yang kerjaannya tukang sul sepatu. Saya pernah itu saksikan juga udah lama. Kemudian tukang sul sepatu ini setiap pulang dia siul-siul, nyanyi-nyanyi, muji-muji Tuhan gitu lah. Nah sebelahnya ada orang kaya yang belum percaya Tuhan, dia ini anak Tuhan, gambarannya begitu. Nyanyi-nyanyi muji Tuhan, glory, haleluya kayak tadi itu, Tuhan kekuatanku dan sebagainya, ya kan? Kemudian satu kali ditanya sama orang kekaya tetangganya ini yang belum percaya Tuhan, Pak, saya mau tanya nih Pak. Bapak ini kan orang yang hanya tukang sul sepatu, berapa sih penghasilan Bapak? Tapi kenapa Bapak selalu memuji-muji Tuhan? Dia bilang apa? Karena Tuhan itu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi saya dan memberikan jalan keluar ketika saya punya masalah. Makanya saya tetap memuji Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan keselamatan, kehidupan kekal bagi saya. Oh gitu Pak, bersaksi nggak Bapak ini? Bersaksi nggak sama Bapak yang orang kaya ini? Udah bersaksi sebenarnya, ya, dengan kesaksian hanya puji-puji Tuhan. Makanya kalau suruh memuji Tuhan tuh jangan malas-malas, saudara. Puji Tuhan, ya, harus memuji Tuhan dengan benar-benar, ya kan? Karena itu sebagai kesaksian hidup kita juga. Nah ketika itu satu kali bapak yang tukang sul sepatu ini diundang oleh orang yang kaya. Pak, bisa nggak besok sore ke rumah saya? Saya kasih 1 koper uang. Wah, kira-kira kalau dikasih uang 1 koper mau nggak Butet? Butet? Dia lagi nulis-nulis nih. Mau nggak dikasih uang? Mau. Oh mau sekali ya. Apalagi dikasih 1 koper ya Butet ya. Pasti senang. Nah, bapak tukang sepatu ini ke situ dengan harapan gitu ya. Udah ngomong istrinya, waduh istriku kita mau dikasih oleh tetangga orang kaya ini loh. Satu koper. Wah, oh iya ya, pergi sekarang. Oh senang nih, istrinya pasti senang ada uang ya kan. Ketika dia pergi saudara ke situ, betul-betul dikasih uang. Memang rencananya bapak ini mau kasih uang 10 juta. Tapi sengaja dikasih berapa? 9.300.000. Ya, ketika dia pulang saudara dengan siul-siul juga, ya senang lah pokoknya. Istriku, ini aku bawa uang nih, segepok nih, sekoper. Wah, ayo Pak, kita buka Pak. Wah, senang dia. Ya anggapnya ini rezeki nomplok nih ya, nggak bekerja tiba-tiba dapat uang.
Tapi hati-hati kalau di besok tiba-tiba saya sering dikirimi dapat hadiah, hati-hati itu belum tentu itu ya. Kita ada apa-apa kok kita dapat uang nomplok begitu ya. Tapi ini memang rezeki, dia berkat gitu ya. Nah ketika dia pulang saudara, dihitunglah sama istrinya uangnya. Dihitung satu kali, loh kok cuma 9.300.000? Nggak mungkin Pak, pasti dia kasih genep ini 10 juta. Ah Bapak ini jangan begitulah. Loh enggak, saya kan belum buka. Tadi dari sana dari ini kan maksud saya kamu kasih. Ah enggak Pak, pasti ini 10 juta ini. Dia ngotot istrinya begitu saudara. Ah enggak, pasti kamu sudah ambil dulu buat istri muda. Wah sudah curiga dia. Ya sudah curiga dia, sudah timbul curiga. Dan setiap kali dia tidak nyanyi lagu-lagu lagi. Setiap kali dia berantem hanya karena uang itu. Padahal orang itu memang kasihnya enggak 10 juta saudara. Tapi kalau sudah ada rasa curiga, ada rasa tidak percaya lagi, akhirnya begitu. Akhirnya setiap hari tidak ada puji-pujian lagi. Yang ada adalah kalau kesal dan berantem melulu. Masa diberkati nggak kalau orang itu suka berantem? Saya belajar juga hidup. Saya bukannya orang yang nggak pernah berantem. Saya juga pernah juga dengan suami kadang-kadang masalah kecil aja bisa menimbulkan hal itu. Tapi bagaimana kita juga kemudian membangun komunikasi lagi. Kadang-kadang kita itu karena miskomunikasi bisa terjadi begitu ya. Saya 23 tahun berumah tangga, bukan berarti mulus-mulus saja, pasti ada yang namanya riak-riak kecil. Tapi bagaimana kita berhubung lagi, berkomunikasi lagi dengan orang-orang terdekat kita, terutama dengan Tuhan juga perlu saudara. Ya, itu yang penting saudara. Jadi bapak dan ibu ini jadi nggak ada lagi sukacita, hanya gara-gara curiga, gara-gara uang tadi. Saudara, jangan gara-gara itu hal yang kecil kemudian kita tidak datang sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberkati banyak kepada kita. Amin. Oleh karena itu saudara, sekali lagi ada janji bagi kita. Ada 4 janji paling tidak saya katakan. Blessing promise, powerful promise, victory promise, dan eternal promise. Itu yang paling penting. Ya, kehidupan kekal itu yang paling penting. Kita saat ini memang hidup di dunia ada kalanya kita itu jatuh bangun dalam ekonomi lah, dalam masalah. Tetapi bagi kita kehidupan kekal itu yang penting. Nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kapan datangnya? Tidak tahu kapan datangnya. Ya, saya tidak meramalkan kapan datang Tuhan. Tetapi yang pasti Tuhan akan datang. Biarlah kita tetap taat, tetap setia sama Tuhan, tetap mempercayakan hidup kita sama Tuhan, dan tetap percaya dan melakukan kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Dengan setiap masalah, mari kita meyakini bahwa kita yang letih lesu dan beban berat, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Seperti lagu vokal guru tadi, kita akan memuji Tuhan. Apa yang kau alami sekarang ini, kita akan meyakini bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan nyanyi lagu ini. Ini lagu lama saudara, tapi saya suka dengan lagu ini.
yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap punya iman, percaya, mengandalkan Dia, tetap setia, tetap taat, karena ada janji berkat yang kita terima, karena ada janji kemenangan, ada janji kekuatan, dan ada janji kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi untuk refrennya, setelah itu saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kita nyanyi lagu ini. Akan jauh menerjemahkan ke dalam hati, perasaan kami dan pikiran kami, sehingga kami akan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikannya, tetapi biarlah kasih-Mu akan terus menggebu-gebu di dalam hati dan pikiran kami. Setelah kami pulang dari tempat ini, mungkin kami ada kehampaan ketika kami datang, tapi ada sorak-sorai ketika kami pulang, karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila kami bukan menjadi pendengar yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Kita akan mulai persembahan syukur kita. Sebelum mari kita berdoa persembahan syukur kita. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami telah diberikan oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar firman menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari ke depan nanti ya Tuhan. Dan juga saatnya kami akan memiliki persembahan kami. Berkati persembahan ini untuk pelayanan yang tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran.
dalam sorga, tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Hanya keajaiban Tuhan yang bisa merubah menjadi. Ajaib Tuhan memberkati presiden kami, memberkati pimpinan-pimpinan negara dari daerah sampai ke pusat, memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Asti, memberkati pelayanan kesehatan, memberkati keluarga besarnya, memberkati kami pulang sehingga kami membawa berkat dan kami memberkati orang yang membutuhkan berkat. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita nyatakan sama-sama. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara pastikan dulu ketemu wajah yang di dalam ini, bilang shalom baru boleh keluar pintu surga. Selamat sore, selamat malam. Shalom. Shalom. Sebelum pulang Diba nyanyi satu lagu dulu. Lagi. Mau nyanyi gimana? Pakai masker atau enggak? Guys.